Baru 50 hari yang lalu, masyarakat masih dikejutkan dengan meninggalnya almarhum UJ karena kecelakaan tunggal. Kemarin secara mengejutkan pula, pesinetron Ari Wibowo mengalami kecelakaan motor pada Senin siang. Motor besar yang dikendarainya menabrak seorang pejalan kaki, Karmadi, yang sehari-harinya bekerja sebagai petugas kebersihan saluran air di depan STM Penerbangan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, hingga dikabarkan kritis. Korban yang mengalami pendarahan di bagian kepala langsung diantarkan Ari Wibowo ke Rumah Sakit Pusat Pertamina, Jakarta Selatan. Kedatangannya di lobi utama. Saya lagi mau berangkat ke gym aja, mau olahraga gitu di Senayan. Itu kejadiannya siang ini. Ya untuk sementara ini cuma bisa kasih tahu segini aja. Namanya siapa? Pak Cahmadi. Di daerah Santa. Jadi kronologisnya dia beli air di dekat STM Penerbangan, dia nyebrang pekerjaannya dekat itu ya di Jalan Gunawarman. Ini kejadiannya di Jalan Walter Munginsidinya, persis di lampu merah itu. Siapa sangka niat Ari untuk berolahraga di salah satu pusat kebugaran di kawasan Senayan justru berujung kecelakaan. Akibat musibah itu pun, Karmadi yang telah berusia 80 tahun itu pun mendapat perawatan intensif di rumah sakit. Bahkan ia harus menjalani operasi untuk menyedot darah yang menggumpal di bagian kepalanya. Dan menurut Ari sendiri, ia bertanggung jawab penuh atas kecelakaan itu dan akan membiayai seluruh ongkos pengobatan hingga Karmadi sembuh seperti sedia kala. Iya, penuh dia bertanggung jawab. Kecelakaan, saya nabrak orang pakai motor. Orangnya pas nyebrang jalan, dia nggak nengok ke arah lalu lintas, main nyebrang aja. Orang udah tua, jadi kita juga tentunya kasihan juga. Bagaimanapun juga tetap kita tanggung jawab juga, ya kan. Apalagi kita ngelihat dia orang tua, bagian kebersihan gitu. Jadi ya kita juga mau membantulah. Jadi butuh apa yang dibutuhkan oleh dokter juga kita siap untuk membantu tentunya. Kelihatannya sih sampai saat ini yang udah diterangkan dokter tuh ada pendarahan dalam otak. Ada penggumpalan darah. Jadi ada penggumpalan darah. Nah darah ini mau disedot gitu, mau dikeluarin, itu aja. Dioperasi? Entah dioperasi, entah diapain saya nggak tahu ya. Posisinya kan dokter yang tahu. Ya sadar sih, udah sadar. Cuman katanya ada gumpalan darah di dalam. Ya, mau dioperasi sedikit gitu aja mau dikeluarkan. Sikap tanggung jawab Ari Wibowo membuat keluarga korban tak ingin memperpanjang masalah ini ke ranah hukum. Bagi mereka, sikap tanggung jawab serta kesembuhan korban adalah yang paling utama. Walau demikian, anak korban Abdullah tetap tak bisa menyembunyikan rasa khawatirnya atas kondisi kesehatan sang ayahanda. Enggak ya? Yang penting kita sembuh, sehat gitu aja. Ya keluarga mengucapkan banyak terima kasih karena Pak Ari ini orang yang bertanggung jawab, karena langsung sendiri diangkat, setelah jatuh diangkat, dinaikin ke taksi, dibawa ke Pertamina sini. Jadi pihak keluarga juga sudah mengucapkan banyak terima kasih sekali. Itikat baik dari kedua belah pihak untuk menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan tidak serta-merta menghilangkan proses hukum yang tetap harus dijalani oleh Ari Wibowo. Ari Wibowo sendiri pun yang mendatangi kepolisian Jakarta Selatan. Menurut Kasat Lantas Polres Jakarta Selatan Timin, pihaknya akan terus mendalami kasus kecelakaan tersebut demi menetapkan status bagi Ari Wibowo. Bukan tidak mungkin pesinetron satu ini akan menjadi tersangka atas kelalaiannya hingga menyebabkan korban luka. Jam 14.00 Saudara Rianto Wibowo kena musibah yaitu kecelakaan, tepatnya di Jalan Walter Munginsidi, tepatnya halte STM Penerbangan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Yang terlibat
yang dikemudikan sepeda motor Saudara Arianto Wibowo dengan penyeberang Pak Karadi umur 80 tahun. Kami sedang proses karena baru BAP ya, berita acara pemeriksaan sebagai saksi. Nanti kami kembangkan kepada saksi-saksi yang ada di TKP, yang rekan-rekan tim pemeriksa maupun yang mendatangi di TKP. Nanti kita akan mengarah ke sidik, yaitu untuk pembuktian di mana kecelakaan itu akan kami tentukan mana yang tersangka, mana yang korban. Ari Wibowo sendiri telah diperiksa penyidik Laka Lantas Polres Jakarta Selatan untuk selanjutnya akan dilengkapi dengan keterangan saksi dan oleh tempat kejadian perkara. Jika semuanya telah dirasa rampung, maka Ari Wibowo harus bersiap menghadapi segala kemungkinan, termasuk bila ia ditetapkan sebagai tersangka. Hingga saat ini motor Ari Wibowo masih berada di Polres Jakarta Selatan sebagai barang bukti. Motor yang mempunyai kapasitas 600 cc yang dimiliki Ari Wibowo ini termasuk salah satu motor besar dan mempunyai kecepatan yang cukup tinggi. Ari pun mengakui bahwa laju kendaraan motor miliknya tidak cepat. (310) ayat 3, yaitu luka berat Undang-Undang Lalu Lintas nomor 22/2009. Masalah nuntut atau tidak nuntut ya, itu tidak menghilangkan proses hukum. Ya, tidak menghilangkan proses hukum, itu adalah salah satu yang saya sampaikan, mengedepankan kemanusiaan. Ya, jadi kepedulian untuk masalah tidak menuntut atau membiayain itu konteksnya sifatnya untuk meringankan dan tidak menggugurkan suatu proses penyidikan. Kira-kira sekitar 60-70 km. Tapi ya saat terjadi benturan saya udah sempat ngerem gitu. Sementara bisa dipulangkan, namun tidak boleh mengendarai kendaraan sebelum ada proses selesai. Wajib lapor. Ya, kita akan lihat perkembangan. Tadi saya sampaikan untuk kita perlu pembuktian untuk nyari saksi-saksi yang sedang kami berjalan. Hai, selamat pagi pemirsa Was-Was. Dengan suasana hangat di pagi hari ini, saya Sylvia Fuli akan menemani Anda selama 1 jam ke depan. Setelah sajian utama Was-Was pagi ini datang dari Ari Wibowo, maka berita selanjutnya dari keluarga almarhum Taufik Kemas yang masih berduka. Tadi malam di kediaman beliau yang terletak di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, keluarga menggelar tahlilan untuk mendoakan almarhum. Lantas seperti apa masa lalu dan masa kecil Taufik Kemas di mata para sahabat lamanya yang kemarin terlihat tengah mengunjungi Taman Makam Pahlawan Kalibata untuk berziarah? Dan bagaimana pula kesedihan yang masih merundung hati mantan Presiden Republik Indonesia Megawati Soekarnoputri? Ya pemirsa, berita yang kami sajikan bukan sekedar berita, jadi jangan kemana-mana karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was.